Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama malam hari ini kita siapkan setiap hati kita datang. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan malam hari ini. Mari siapkan setiap hati kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Bersama-sama kami mau satukan setiap hati kami. Kami datang bersyukur, kami mau berdoa. Kami mau satu di dalam hadirat Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Kami mau naikkan pujian, kami mau mengangkat hati kami. Kami mau menyembah Engkau malam hari ini Tuhan. Biar segala pujian, penghormatan, syukur kami malam hari ini. Kami mau naikkan di hadapan Tuhan. Biar Engkau yang disenangkan atas setiap pujian kami malam hari ini Bapa. Engkau bertahta di atas setiap pujian kami malam hari ini. Bahwa setiap hati kami masuk lebih dalam menikmati kasih dan hadirat-Mu. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu kasih-Mu melawat setiap kami malam hari ini. Jamah setiap kami Tuhan. Oh ini hati kami, ini sembah kami, ini pujian kami. Sembah segala pujian Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Katakan pujian ini dengan segenap hati. Tiada kasih yang melebihi. Amin. Ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi. Mari bersama malam hari ini bawa hatimu sembah Dia lebih dalam, lebih sungguh. Mari bersama Engkau yang mengalami kasih-Nya nyatakan. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih, tiada kasih yang melebihi. Kami ada Tuhan lebih dalam. Mari semua penyembah angkat hatimu sembah. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kami rindu kasih-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Jamah setia kami. Biar kasih-Mu itu yang bawa setiap hati kami malam hari ini. Tinggal tenang di dalam hadirat-Mu. Dalam kasih-Mu kami terima kekuatan, sukacita, pengharapan. Kami bau Tuhan, kami lihat tangan Tuhan itu selalu nyata dalam hidup kami. Hadirat-Mu itu selalu jadi tempat kami berlindung, tempat kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersama sekali lagi sama-sama nyatakan. Dan ku ingin mengenal-Mu
yang ku kenang, tiada kasih yang melebihi ku ada untuk menjadi penyembah dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sekali lagi sama-sama dengan segenap hatimu, mari bersama katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi, sekali lagi bersama, denganku. Kami rindu Kau Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada Tuhan, lebih dalam kami rindu kasih-Mu, lebih dalam kami datang menyembah, semakin dalam mengasihi Engkau. Oh, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Katakan, firman-Mu Tuhan, dasar hidup yang berdaulat atas. Lebih lagi bersama-sama mari nyatakan, ku terhubung denganmu, selalu di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Sekali lagi bersama mari nyatakan, ku terhubung denganmu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas.
yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biar pengenalan kami tidak hanya berhenti sampai di pengenalan, tapi masuk lebih dalam, kami bertumbuh bahkan menghasilkan buah di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya satu saat kelak ketika kami menghadap Tuhan, tidak ada penyesalan Tuhan, tetapi yang ada adalah rasa syukur karena kami boleh melakukan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap terima firman Tuhan katakan bersama amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silahkan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali. Dan seperti tadi yang dikatakan, judul atau tema firman Tuhan hari ini adalah apa tadi? Nah, tadi yang disampaikan Bapak Gembala apa? Ya, kita belajar mengasihi gereja, di mana tempat menjadi wadah Tuhan taruh kita untuk bertumbuh. Kenapa kita harus belajar mengasihi gereja yang ada, yang Tuhan taruh kita untuk bertumbuh? Bapak Ibu, gereja itu adalah sebuah wadah di mana kita bisa bertumbuh bersama, ya, di mana di situ kita bisa banyak hal, ya, kita bisa mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Ketika pertama kali Tuhan Yesus naik ke surga, ya, dia berpesan kepada murid-muridnya, tunggu sampai kalian dipenuhi Roh Kudus, baru pergi beritakan Injil dan menangkan jiwa. Dan ketika itu saudara, murid-murid dipenuhi Roh Kudus, mereka mulai pergi untuk memberitakan Injil. Ketika mereka memberitakan Injil, banyak orang menjadi percaya. Lalu di situ mulai terbentuk gereja mula-mula. Kita baca bersama yuk. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat 42. Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 42, 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah, kira-kira mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Ketika murid-murid memberitakan Injil, banyak orang menjadi percaya dengan perkataan mereka, lalu menyerahkan diri untuk dibaptis. Setiap orang yang mau mengenal Tuhan Yesus, ya pasti akan cari gereja. Ketika pertama kali saya mengenal Tuhan Yesus, ya lewat pengalaman pribadi, lewat kerinduan dari hati sendiri, dan singkat cerita saya ketemu Tuhan di rumah, di kamar saya. Dan setelah itu saya rindu untuk, saya pengen kenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Apa yang saya lakukan? Saya cari gereja. Waktu itu untuk mencari gereja bagi saya sulit. Saya harus pakai baju senam dari rumah supaya gak ketahuan orang tua saya. Saya pergi ke gereja pakai baju senam, sampai di gereja ganti baju, ikut ibadah, pulang pakai baju senam lagi. Seperti itu saya lakukan. Kenapa saya pergi cari gereja? Karena saya rindu untuk bertumbuh. Bapak Ibu, waktu kita belum kenal Tuhan Yesus, hari Minggu itu adalah hari yang kita tunggu-tunggu. Untuk apa? Waktu belum kenal Yesus. Yang tergabung di dalam mancing mania, angkat tangan bapak-bapak. Ya, jujur dulu ketika kita belum bertobat, hari Minggu tunggu-tunggu buat apa? Mancing. Ya Pak ya. Yang suka judi hari Minggu itu, wah bagus sekali buat judi. Bahkan sudah dari malam Minggu. Yang suka sepedaan, ya. Dulu ketika belum bertobat, hari Minggu itu hari yang kita tunggu-tunggu untuk hobi kita. Kalau Pak Partahi dulu ngapain Pak hari Minggu? Dulu sebelum bertobat, gak usah malu-malu. Oh, sepeda juga ya. Sepeda saudara. Banyak bapak-bapak itu punya hobi macam-macam. Main sepeda, main tenis, main apa lagi? Golf, main perempuan. Oh enggak ya? Enggak ya, jangan ya Bapak Ibu ya. Jangan main yang satu itu enggak boleh ya. Itu haram hukumnya. Bukan cuma babi ya, tapi main perempuan enggak boleh. Jadi dulu hari Minggu itu adalah hari yang kita tunggu. Untuk apa? Hobi kita. Tapi ketika orang bertobat terima Tuhan Yesus, pemahamannya menjadi berbeda. Hari Minggu adalah hari di mana kita
menjadikan hari itu hari Sabat, hari untuk Tuhan. Kita mencari Tuhan. Ya, sehingga dulu ketika kita belum bertobat, saya dulu hari Minggu itu saya pakai buat apa? Tapi ketika saya bertobat, rasanya tunggu hari Minggu itu kenapa? Saya mau ke gereja. Nah saudara, Alkitab berkata waktu kita ketemu Tuhan Yesus, mengenal Tuhan, otomatis kita ini mulai dipisahkan dari komunitas lama kita. Bapak Ibu terasa nggak? Ya, nggak terasa? Terasa toh? Kita sudah nggak nyambung kan bergaul dengan orang-orang yang dulu ya kita berteman, mungkin waktu kita belum bertobat omongannya itu kotor ya, kita duduk di tengah-tengah mereka itu udah nggak nyaman. Jadi kita mencari komunitas yang baru, karena firman Tuhan berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Sebaliknya pergaulan yang baik mulai merubah kebiasaan yang buruk menjadi baik. Ya, waktu kita ke gereja kita mulai belajar tentang Tuhan. Kita mulai mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Kenapa kita harus cari gereja? Yang pertama, karena iman itu harus bertumbuh. Amin saudara. Jangan berhenti hanya dipercaya, tapi kita harus bertumbuh dalam iman. Nah di gereja kita dengar firman Tuhan. Waktu saya bertobat dulu, saya pergi ke gereja, saya bilang saya bukan orang Kristen, tapi saya mulai belajar mengenal Yesus. Bagaimana supaya saya bisa mengenal Yesus? Oh ini ya ada Alkitab, baca dulu ini Alkitab. Nanti kalau tidak mengerti baru tanya kepada kami. Saya mulai bawa pulang Alkitab, saya baca Alkitab setiap hari. Iman saya mulai bertumbuh. Kalau saya tidak tahu, saya tanyalah sama orang yang ada di gereja. Ya, kita mulai belajar tentang bertumbuh. Kenapa saudara? Karena hanya orang yang bertumbuh yang bisa menghasilkan buah. Kalau iman kita tidak tumbuh, tidak mungkin kita bisa berbuah. Saya di rumah ada tanam lemon saudara, dari kecil. Ya saya tiap berapa hari saya kasih pupuk, saya siram. Setiap hari saya perhatikan, tiba-tiba keluar bunga. Wih, lemonnya mau berbuah. Senang enggak? Senang. Tiba-tiba pecah bunganya jadi buah. Mulai tumbuh-tumbuh. Tiap hari saya lihat, saya senang. Saya rawat. Ya berbuah 1, 2, 3 jadi 5. Kemarin sudah dipanen lemonnya. Senang enggak kalau kita panen hasil yang kita tanam? Saya bisa beli lemon yang lebih bagus di supermarket atau di pasar. Tapi makan lemon yang kita rawat sendiri itu beda. Amin. Ya beda saudara. Karena kenapa? Ini saya rawat dari kecil loh. Lalu dia mulai berbuah, Tuhan Yesus berkata, aku adalah pokok anggur yang benar, kamu adalah ranting-rantingnya. Setiap ranting daripadaku yang berbuah akan dibersihkan supaya semakin banyak berbuah. Tapi setiap ranting yang tidak berbuah, kata Tuhan Yesus, akan dipotong lalu dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Percaya atau tidak Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kita ini berbuah. Jadi jangan jadi orang Kristen yang tidak berbuah. Bagaimana kita bisa berbuah? Ya harus bertumbuh. Dalam apa? Pengenalan yang benar akan Tuhan. Mulai berubah kelakuannya. Ya dulu suka judi sekarang enggak. Dulu merokok sekarang enggak. Dulu bersinah sekarang enggak. Kita dapat pengajaran yang baik di gereja. Kisah para rasul, mereka akhirnya mulai berkumpul setiap hari. Untuk apa? Memecahkan roti, berdoa, mendengarkan pengajaran para rasul-rasul. Bagaimana kita bisa berbuah kalau kita nggak bertumbuh? Jangan berhenti dipercaya sama Yesus. Karena saat kita menghadap Tuhan kelak, yang Tuhan cari dari hidup kita adalah buah. Hal kerajaan surga, kata Tuhan Yesus, seperti orang yang punya kebun anggur. Ya, setiap hari dia datang, dia lihat nih kebun ini berbuah atau tidak. Ya, bahkan perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Tuhan bilang, beri dia kesempatan. Ketika tukang kebunnya bilang, potong aja ya Tuhan, ini pohon sudah lama tidak berbuah-berbuah. Tuhan bilang, kasih kesempatan 1 tahun lagi. Kalau tidak berbuah, baru kau datang, lalu tebang, bakar saja di api. Ya kita juga malas lah, nanam mangga tidak pernah berbuah ya Pak ya. Bikin kotor saja di rumah, benar gak saudara? Tapi kalau berbuah, kita bersihkan, kita pupuk, kita ini. Yang Tuhan cari dari hidup kekristenan kita itu ialah buah.
Bagaimana kita bisa berbuah? Bertumbuh di dalam gereja, saudara. Ya, karena itu mari kita cinta akan Tuhan. Karena itu kita rajin mau ke gereja, kita mengasihi gereja Tuhan yang sudah Tuhan tempatkan sebagai wadah kita bertumbuh. Disitulah kita belajar untuk mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Yang kedua, kenapa kita harus ke gereja? Mengasihi gereja, karena di gereja itu karunia-karunia kita itu bisa kita aktifkan. Bapak Ibu, setiap kita yang duduk di tempat ini itu pasti punya karunia. Tidak ada seorang pun yang tidak punya karunia. Kita semua punya karunia. Di gereja, ketika kita masuk di gereja, kita mulai tahu apa karunia kita yang Tuhan beri. Ya, jadi jangan cuma datang ke gereja. Tadi kita lihat Kisah Rasul bilang, ketika mereka mulai percaya, mereka dibaptis. Ya, setiap kita harus dibaptis. Lalu kita dapat surat baptisan. Surat baptisan itu untuk apa? Yang bisa keluarin gereja. Untuk apa? Nanti engkau perlu untuk kalau engkau mau menikah. Jangan cuma datang ke gereja kalau mau nikah. Banyak itu orang begitu. Ya, cuma untuk cari validasi aja mau ke gereja. Bisa nggak Bu berkati saya nikah? Kamu gereja di mana? Enggak gereja. Terus kenapa sekarang kamu mau? Ya saya karena butuh surat. Nah yang begini-begini nih. Ya, ini begini-begini cuma datang ke gereja kalau mau menikah. Jangan ya. Supaya kita ini juga bertumbuh. Tujuan gereja Tuhan ada supaya iman kita bertumbuh. Ya, ada yang bilang, Bu saya mau di konseling pranikah, Ibu bisa nggak? Kenapa kamu gerejamu di mana? Di sana, tapi saya di sana 6 bulan lama sekali. Padahal saya udah kebelet nikah Bu. Saya bilang harus ngikuti itu karena itu aturan gereja. Ya, Ibu enggak terima pemberkatan, enggak terima konseling pranikah, terima. Ibu berapa lama? 2 tahun. Aduh, lebih lama iya. Saya lebih baik lama konseling kamu sebelum nikah daripada buru-buru nikah. Setelah itu konseling terus seumur hidup. Amin. Iman kita harus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Yang berikutnya, kita ini di gereja tahu karunia kita tuh apa. Jadi tidak ada Kristen pengangguran. Jujur selama ini banyak orang Kristen tuh nganggur di gereja. Coba lihat kanan kirimu, jangan-jangan itu juga Kristen pengangguran. Coba. Tanya sama dia, kamu Kristen pengangguran ya? Ya, awas loh nanti kalau Tuhan datang kamu dituntut loh sama Tuhan. Karena banyak Kristen pengangguran. Ya nggak ngapa-ngapain, cuma sibuk kerja, minggu datang duduk di gereja, duduk manis. Ya, dengar firman, nikmati khotbah, pulang, begitu terus hidupnya. Tidak berdampak, tidak berbuah. Bertobat saudara, kita harus belajar hari-hari ini untuk melayani Tuhan. Di gereja, di tempat di mana Anda bertumbuh, di situ Anda tahu apa karunia Anda. Ketika saya pertama kali bertobat, saya datang ke gereja. Lalu ditanya, sudah mulai ikut ibadah ya, mau pelayanan apa? Saya minta pelayanan pertama kali di gereja, saya mau jadi pendoa syafaat. Bergabung dalam tim doa syafaat. Jadi kalau ada ibadah 2 jam, saya berdoa di belakang mimbar. Di ruangan tertutup, tidak ada yang lihat. 2 jam ibadah, 2 jam saya berdoa. Kalau 2 kali ibadah, ya 4 jam kita berdoa. Ya, doanya apa sih bisa sampai 1 jam? Menyembah sambil berdoa, Tuhan dalam nama Yesus. Apalagi kalau sedang firman, Tuhan kami berdoa biar urapan Tuhan turun atas pendeta itu. Dia menyampaikan firman benar-benar dari Tuhan. Semua roh-roh yang mengganggu jemaat, roh ngantuk, roh ngeyel, roh keras kepala itu kita tengking. Karena ada jemaat pendeta lagi khotbah. Saya paling jengkel lah jemaat model begini. Daripada kau datang ke gereja tidur, lebih baik kau di rumah saja. Amin. Ya, jangan bikin habis waktumu, bikin habis uang transportmu ke gereja, terus di gereja kau bikin berdosa lagi. Apalagi kalau saya lagi khotbah dari mimbar, terus saya lihat ada jemaat. Ya, ini jemaat ini bikin emosi saudara. Ya, kita khotbah sudah keringetan, dia ngantuk. Bertobat kalau ada yang ngantuk-ngantuk di sini ya. Lebih baik kau persiapkan hati dan iman mau datang ke gereja. Itu yang terbaik supaya bisa dengar firman. Jadi saya dulu pelayanan pertama saya itu di belakang mimbar. Menjadi pendoa syafaat. Kita harus tahu karunia kita masing-masing itu apa. Nah, kita menempatkan orang sesuai dengan karunianya untuk gereja bisa berfungsi. Ada orang yang tidak mau tampil di depan.
Disuruh kolekte aja nggak mau. Jangan Bu, kenapa? Saya enggak suka ketemu orang. Ya jangan kau paksa. Ya, orang-orang introvert itu dia tidak mau ketemu orang, saudara. Ya, jadi jangan kau suruh paksa jadi asyir. Orang dia nggak mau ketemu orang, saudara, suruh dia ketemu orang. Dia berdiri di depan, orang masuk dia gini. Kepahitan semua itu jemaat. Harus menempatkan orang sesuai dengan karunia. Orang yang tidak mau ketemu orang, jangan kau suruh jadi kolektan, bawa kolektor. Nah, untuk yang bawa kolektor ini pilihlah tampang-tampangnya yang mirip-mirip debt collector. Ini karunianya cocok ya. Bawa kolektor, saudara, kantong kolektor kan model debt collector kan. Orang ngasih 20.000. Iya Pak, maaf saya ganti Pak, 100.000. Itu namanya sesuai karunia. Enggak, bukan begitu, ini intermezzo saja ya. Tapi kita harus mengenali karunia kita supaya berfungsi. Apa gunanya karunia? Agar tubuh Kristus, gereja Tuhan tuh berfungsi dengan semestinya. Ya, coba bayangkan kalau di gereja ini tidak ada pemusik, saudara. Enggak ada pemusik, tiba-tiba kita mau ibadah, enggak ada yang main musik. Ya, lalu Pak Kondat bilang saya aja. Kalau sampai Pak Kondat main musik, kacau enggak ini ibadah? Ya, kacau ya, karena Pak Konrad gak bisa main musik. Untung gak ada Pak Konrad ya. Jadi ya karena bukan karunianya. Lah kita dikasih Tuhan nih para pemusik yang luar biasa gak? Berapi-api ya, sudah berapi-api gini gak masuk surga, kebangetan ya. Ya, jadi saudara, kita itu berfungsi sesuai karunia. Bapak-bapak di sini nih saya lihat banyak wajah-wajah ini yang ya penuh hikmat Tuhan nih bapak-bapak. Siapa tahu kau punya karunia pengajar loh. Ya, ada orang-orang yang nggak disangka ternyata dia pengajar. Ya, bapak-bapak bolehlah ya mengajar sekali-sekali, masuk dalam gereja mengajar di cell group. Walaupun bapak-bapak ini di rumah juga diajar istri. Itu sudah takdir. Karena laki-laki tidak bercerita, tiba-tiba ditaruh di gerbong paling. Ya, tapi kadang-kadang tidak disangka orang itu kelihatannya diam, tapi ternyata dia bisa ngajar. Ya, coba kita baca dulu yuk, buka bersama. Panas ya saya ini ya, ngomong-ngomong begini jadi panas nih. Kita baca yuk bersama Roma pasal yang ke-12 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Roma pasal 12 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Baca bersama 1, 2, 3. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun di dalam, tetapi demikianlah yang berlain-lainan menurut jika karunia itu untuk baiklah, jika karunia itu untuk mengajar, jika karunia untuk menasehati, baiklah. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Tidak ada seorang pun yang diciptakan Tuhan dengan tidak memiliki karunia. Mungkin saudara belum tahu saja, tapi coba temukan karunia saudara. Ada penginjil, ada pengajar, ya, jangan-jangan pengejek. Ah, itu bukan, ya. Saudara, ketika kita mengenali diri ada karunia, maka kita harus mengembangkan karunia itu. Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang hal kerajaan Allah itu seperti talenta. Ada seorang tuan yang memiliki hamba. Tuan ini akan bepergian jauh dan lama. Lalu dia beri kepada satu hambanya itu 1 talenta. Dia beri yang kepada 1, 2 talenta. Dia beri kepada yang ketiga ini 5 talenta. Yang 5 dan 2 talenta berkata begini, karena Tuhan sudah mempercayakan kepada kita talenta, maka saya akan mengembangkan, mengerjakan talenta ini. Supaya kalau Tuanku datang, aku kedapatan mengerjakan talenta ini. Tapi yang dapat 1 bilang gini,
Tuanku ini pelit. Masa aku cuma dikasih 1 talenta? Daripada nanti pulang ini hilang talentanya, mending saya tanam. Lalu datanglah tuannya pulang. Dia lihat, dia tanya sama yang punya 2 dan 5. Mana talenta yang aku percayakan? Ini tuan, yang 5 sudah jadi 10. Yang 2 sudah jadi 4. Yang 1 ditanya, mana talentamu? Ya, karena saya tahu tuan itu jahat. Menabur di tempat di mana Tuhan tidak menuai di mana Tuhan dia menabur. Jadi saya takut. Jadi saya tanam talenta itu, saya simpan. Saya tidak mengerjakan. Tuhan bilang apa? Engkau hamba yang jahat, pemalas, tidak bisa dipercaya. Dia bilang kepada kedua hamba yang mengerjakan talenta itu, marilah kepadaku hamba yang setia. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Orang yang setia pada perkara kecil akan diberi perkara yang besar. Sebaliknya engkau hamba yang jahat, pemalas, talenta yang 1 itu cuma kau tanam. Dan apapun yang ada padamu hari ini, semuanya akan diambil dan engkau akan dibuang ke dalam lautan api yang menyala. Bapak Ibu, Tuhan beri kita semua ini talenta. Waktu kita setia mengerjakan talenta itu, maka kita ini akan ditambahkan, dipromosikan, dan itu adalah bagiannya Tuhan. Dulu ketika saya di Pendoa, saya lama melayani di Pendoa. Lalu suatu saat, tiap jam 2 siang kami ada pertemuan pendoa syafaat. Lalu mereka mulai bilang, Debbie nanti giliran ya menyampaikan firman. Saya tidak pernah berpikir akan jadi seorang pengkhotbah. Tidak pernah berpikir. Hari itu saya cuma berpikir saya mau jadi pendoa. Tapi ketika satu saat di pendoa itu, nanti kamu minggu depan Debbie tugas ya. Pertama kali saya khotbah di pendoa yang hanya 10 orang. Saya menyampaikan apa yang saya dapat dari firman Tuhan yang setiap hari saya baca, saya tulis, saya jadikan catatan. Ketika saya mulai berkhotbah di pendoa, mereka bilang, luar biasa loh khotbahmu. Waktu kita mengerjakan yang sedikit ini, maka Tuhan menganggap kita setia, dia tambahkan, dia percayakan semakin besar. Yang 1 jadi 2, 2 jadi 3, 3 jadi 4, 100 jadi 200, 200 jadi 400. Waktu engkau setia. Tapi yang pertama bertumbuh dulu di gereja lalu mulai berbuah. Harus ada pertumbuhan iman. Dulu kan belum ada YouTube, belum ada macam-macam. Jadi kita bertumbuh lalu kita mulai berbuah. Kalau saudara belum berbuah, tolonglah ya, makanya saya selalu bilang buat pelayan Tuhan. Kita ini bertumbuh dulu baru berbuah, baru melayani. Supaya nama Yesus tidak dihujat. Ya, jangan sampai saudara saya khotbah, tiba-tiba dan bilang, itu yang khotbah, utang belum bayar. Bikin malu nama Tuhan. Itu yang WL ternyata ani-ani. Pernah kejadian begitu. Itu WL itu aneh-aneh simpenannya suami saya. Habis enggak saudara? Itu pemain musiknya itu ya selingkuh. Sama istri saya banyak kejadian begini. Makanya Alkitab bilang yang naik di mimbar untuk melayani jangan yang baru bertobat. Harus yang sudah terbukti buahnya itu. Konsisten dia berbuah. Ya, dalam pelayanan saya pernah saudara ada artis dia bertobat lalu dia minta dibaptis. Saya baptis lalu dia bilang gini, Bu, beberapa orang sudah mulai tahu saya menerima Tuhan Yesus. Mereka minta saya bersaksi di gerejanya. Saya bilang jangan dulu. Nggak usah terburu-buru kepengen naik di mimbar. Kalau hidupmu belum menghasilkan buah percuma. Lebih baik sekarang kamu kejar pengenalan akan Tuhan. Bertumbuh dalam iman lalu menghasilkan buah. Baru setelah itu, ya makanya Alkitab bilang jangan yang baru bertobat. Karena nanti bisa tobatnya saus tomat. Sudah tobat tapi banyak yang begitu. Udah naik turun mimbar hidupnya gak berubah. Bikin malu nama Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Supaya kita bertumbuh dalam iman. Supaya kita ini mengetahui karunia kita apa. Ada orang yang punya karunia menasehati. Ada yang punya karunia mengajar. Ada yang punya karunia membagi-bagikan sesuatu. Ternyata ini juga karunia loh. Memberi, membagi-bagikan sesuatu itu juga karunia. Ya,
Lalu saudara dikatakan, kenapa kita harus mengasihi gereja, kita bertumbuh di dalam gereja? Karena di gereja juga tempat kita belajar untuk saling mengasihi. Amin saudara. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Kita harus berinteraksi dengan orang lain, makanya kita tergabung dalam satu komunitas gereja. Kenapa? Karena kita diciptakan sebagai makhluk sosial, kita perlu ketemu orang. Ciri-ciri orang stres, tidak mau ketemu orang. Kalau orang sudah gak mau ketemu orang, colong periksa ke rumah sakit jiwa. Karena itu sudah gak normal. Perhatikan saudara, orang yang kecanduan handphone, di kamar, udah gak mau ketemu orang stres, mengurung diri di kamar. Coba saudara tidak keluar kamar 3 hari saja, gak ketemu orang. Saya jamin gila saudara. Bukan apa-apa, karena kebutuhan manusia itu ketemu orang. Amin. Ya, makanya sering-seringlah ketemu orang. Ajak makan orang, amin. Ya, ajak makan teman, ngobrol. Waktu kita ngobrol, ya pemenuhan kebutuhan. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Dan Alkitab bilang kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah adalah kasih. Jadi mengasihi itu bukan tuntutan bagi kita. Kita mengasihi orang itu pemenuhan dari kebutuhan hidup kita. Makanya Alkitab bilang terlebih berkat memberi daripada menerima. Waktu kita mengasihi orang lain, kita sedang memenuhi kebutuhan kita sendiri. Sebab kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah itu adalah kasih. Berarti kita ini juga adalah kasih. Di gereja kita belajar, di persekutuan ini kita belajar saling tahu, oh orang ini butuh ini. Ya, oh kita harus tolong dia, kita bantu dia, kita bertumbuh bersama dalam doa. Lalu di gereja pun kita belajar untuk bersaksi. Amin. Banyak hal yang kita alami bersama Tuhan. Dan itu harus kita ceritakan. Kita ketemu orang, kita bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Di gereja tempat kita untuk menabur kasih, menabur doa, menabur tenaga. Melayani itu capek enggak? Pak Partai, melayani capek enggak? Capek. Ya, harus ada komitmen. Ada harga yang dibayar. Ya, saya minggu itu lebih enak ya. Pergi jalan-jalan kemana gitu ya, healing ya. Tapi pelayanan itu kita ini menjadi tawanan roh. Kadang ya pengen. Ya pengen lepas dari pelayanan tapi ya memang harus bayar harga melayani Tuhan itu. Ya lihat Pak Konrad tuh saya salut loh. Pak Konrad tuh udah umur 80. Kadang pergi ke Bogor, doa berkat di sana, lari ke Robinson, lari ke sini. Ya kalau saya sih masih muda ya. Ya. Tapi Pak Konrad tuh 80 tahun loh saudara. Tapi saya tanya Pak Konrad sehat ya? Iya, karena melayani Tuhan. Ya, luar biasa orang yang melayani Tuhan itu. Ya, makanya jangan anggap sepele melayani Tuhan. Bilang kanan kirimu jangan jadi Kristen pengangguran. Ya, jangan jadi Kristen pengangguran. Apapun saudara bisa ambil bagian. Menjadi pendoa, berdoa bagi pendeta, berdoa bagi bangsa, berdoa bagi. Ayo kita jadi umat Tuhan yang kita ini semuanya aktif. Ya di gereja pun kita menabur tenaga, menabur doa, menabur pikiran, menabur duit. Bilang amin. Karena gereja butuh. Jangan tabung ngomong duit ya. Orang pelit tabung ngomong duit. Tapi orang yang suka menabur enggak tabung ngomong duit. Karena kita melakukan firman Tuhan. Ya, gereja butuh uang untuk pelayanan, untuk semua bisa berjalan, sewa gedung, buat AC butuh. Dan kalau kita mengasihi pekerjaan Tuhan, kita menabur di gereja di mana tempat kita bertumbuh. Ya, karena untuk bisa menabur pun kita harus pilih-pilih loh saudara. Ya, daripada saudara habiskan uangmu untuk dugem. Ada yang masih suka dugem di sini? Angkat tangan atau angkat kaki? Ya, saya bingung kalau orang bilang sudah kenal Tuhan, sudah bertumbuh, tapi masih suka dengan komunitas-komunitas yang berbau-bau begitu itu. Maaf saudara ya, jangan membohongi diri sendiri.
Waktu orang bertumbuh dalam Tuhan, dia akan mulai meninggalkan komunitas-komunitas yang berbau begitu. Tapi ada yang bilang gini, oh saya dugem Bu, kenapa? Mau menginjil di dugem. Ya, mencari jiwa di situ Ibu, ya. Kan katanya domba diutus ke tengah-tengah serigala. Kalau itu bukan, kau serigala diutus ke serigala, ya. Jadi sama aja, jangan putar-putar balikan firman, ya. Jangan mencintai lagi tempat-tempat yang dari dulu kita dari sana. Karena ketika orang bertobat, Tuhan Yesus bilang pisahkanlah dirimu. Ya, karena orang ketika mulai bertobat, kita nggak nyaman lagi dengan komunitas yang dulu di mana kalau kumpul mulutnya kotor. Iya kita dulu jujur loh, kita ngomong kalau dulu sebelum bertobat kan ngomong dikit mulut kotor. Tapi itu kebanggaan sambil ketawa, terbahak-bahak. Bagi kita tuh kebanggaan. Sekarang apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus lebih berguna dari segala-galanya. Amin saudara. Ya itu harus terjadi dalam hidup kita. Tuhan sudah mau datang. Mari kita jangan jadi Kristen pengangguran. Kita berdoa supaya kita semua aktif. Ya, saya ini pelayanan saudara. Kalau saya masih bisa berdiri dengan sehat kuat itu semua karena anugerah Tuhan. Ya 10 hari ini saya tidak berhenti. Dulu cita-cita mau jadi pramugari. Tapi tidak jadi, malah terbang terus juga. Saya sama suami kayak pramugari dan pilot kami. Ya, naik turun pesawat, ganti koper, terbang lagi, pulang, ganti, pergi lagi, terbang. Dalam 10 hari ini ada berapa kota yang sudah. Tapi bagi saya capek nggak? Capek. Ya capek saudara. Penuh tantangan, iya. Apalagi kalau cuaca buruk harus terbang dalam keadaan langit mendung, gelap gulita. Itu perlu iman juga. Ya jujur pendeta juga manusia, ada takutnya ada. Mikirin anak-anak di rumah, kalau mati gimana. Tapi pada akhirnya balik lagi, Tuhan hidupku ini kan milikmu. Aku melayanimu, kalau mati ya berarti sudah waktunya. Kalau belum ya belum. Ya, tapi melayani Tuhan karena apa? Saya berdoa Tuhan biar sampai Engkau datang kali yang kedua. Aku kedapatan setia. Mari Bapak Ibu kita belajar untuk menabur semua kebaikan, menabur semua yang baik untuk gereja di tempat di mana kita bertumbuh, di mana kita bisa mengalami firman Tuhan. Sebab apa yang kita tabur itu akan kita tuai, dan Tuhan itu tidak pernah lalai untuk menepati janjinya bagi setiap orang yang mau bertumbuh mengenal Dia dan lebih lagi hidup di dalam jalan-jalannya. Saya undang para imam musik, kita bangkit berdiri bersama. Kita mau berkata, sekali Yesus, kami mau tetap pilih Yesus. Apapun yang terjadi, kami mau bertumbuh di dalam Yesus, kami mau setia dalam Yesus supaya satu kali ketika Engkau datang Tuhan, Engkau dapati kami ini setia melakukan setiap firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam setiap keadaan hidup kami, kami mau belajar untuk tetap setia kepada Tuhan supaya Engkau dapati kami Tuhan melakukan apa yang berkenan di mata-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya secara pada. Oh Yesusku, dari awal katakan dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlemah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan
Karena itu mari saudara buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai hidup kita. Mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Karena itu mari kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan bersama. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya